Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karpet Masjid Lini Aji. Kaum muslim tentu akrab dengan karpet. Hampir setiap hari karpet digunakan dalam bentuk sajadah. Untuk suku tradisional Arab, Persia, dan Anatolia, karpet adalah pusat kehidupan. Karpet digunakan sebagai tenda untuk melindungi diri dari sergapan badai pasir, menutupi lantai untuk kenyamanan, atau sekedar sebagai gorden untuk privasi. Selain itu, karpet atau permadani juga bisa kita temui di tempat-tempat lain seperti ruang pertunjukan, ruangan resmi seperti istana raja, atau ruangan tempat berkumpul bagi keluarga di rumah. Karpet juga digunakan untuk berbagai kegunaan, seperti selimut, tas, dan pelana kuda. Dengan munculnya peradaban Islam, nilai penting karpet bertambah, yaitu sebagai furnitur penghias surga seperti disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dalam video kali ini, kita akan berbagi informasi terkait perkembangan karpet yang ada di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya sobat. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel ini. Karpet adalah salah satu bentuk tradisi manusia yang cukup lama. Penggalian arkeologi pada tahun 1949 mencatatkan penemuan karpet di kuburan Pangeran Skythian di Pazyryk, Gunung Altai, Selatan Siberia, Rusia. Kuburan diperkirakan berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Saat ini, karpet tersebut disimpan di Heritage Museum Saint Petersburg dan dikenal sebagai karpet bersimpul tertua yang masih ada. Dari penelitian mengenai teknik simpul dan dekorasinya, karpet yang dinamai karpet Pazyryk ini memiliki ciri khas sebagai karpet dari Persia. Bukti pengembangan yang lain adalah potongan kecil karpet dari Turfan, selatan Turkistan. Diperkirakan potongan ini berasal dari sekitar abad ke-6 setelah Masehi. Potongan ini ditemukan di jalur sutra antara 1904 sampai 1913. Kedua benda ini membuktikan karpet dibuat oleh daerah yang memegang peranan penting perkembangan Islam di dunia. Potongan karpet lain ditemukan di Al-Fustat, Kairo. Karpet ini diduga berasal dari abad ke-9 atau 821 Masehi. Motif binatang pun mulai digunakan pada karpet ini. Namun pada abad ke-15, penggunaan motif binatang sebagai motif dari karpet dihentikan karena keyakinan religius dinasti Turki Utsmani atau Ottoman yang melarang penggambaran makhluk hidup sebagai bagian dari ajaran Islam. Akibatnya, bentuk abstrak geometris kembali hadir. Pola ini sekaligus sebagai awal mula kelahiran seni Ottoman. Karpet inilah yang menjadi cikal bakal terkenalnya karpet Kairo pada abad ke-11. Karpet Kairo dikenal kehalusannya. Kehalusan ini adalah hasil kompetisi para penenun pada setiap serat kain. Perkembangan karpet selanjutnya terjadi pada masa kekuasaan Raja Mamluk di Mesir pada tahun 1250 sampai 1570. Meski hanya tersisa beberapa contoh karpet Mamluk, tapi ada khas motif yang bisa menjadi penanda era itu. Karakter karpet ini ditandai dengan desain garis berbentuk bintang, segi 5, segitiga, dan beberapa bentuk geometris lainnya. Motif Arab dan bunga juga ada. Pada perjalanan sejarahnya, karpet Mamluk memberi pengaruh pada penggunaan karpet Mesir mulai abad ke-18 hingga sekarang. Bangsa Turki juga piawai membuat karpet. Hingga kini, bahkan tak ada yang menandingi karpet buatan Turki selain karpet Persia. Ini karena tradisi membuat karpet telah dikenal ratusan tahun oleh bangsa Persia. Karpet Persia umumnya tampil dengan motif kotak-kotak panjang dengan dominasi bulatan, sementara sisi pinggirnya dihiasi dengan motif yang juga sangat beragam.
Era Safavid pada abad ke-16 menjadikan karpet sebagai komoditas unggulan. Karpet muslim diimpor ke Eropa dan menjadi dagangan utama. Karpet di masa itu menjadi barang bernilai tinggi dan tak jarang dijadikan cenderamata oleh para diplomat atau pejabat. Di masa pemerintahan Syah Abbas I tahun 1587 sampai 1629, ekspor karpet dan perdagangan kain sutra menjadi pendapatan utama negara. Produksi karpet saat itu telah mampu memenuhi permintaan besar pembeli Eropa. Para pengrajin karpet Persia dan Tabriz, Ghassan, Isfahan, dan Kerman membuat motif yang memikat mata dan bercorak cerah. Karpet produksi mereka disukai orang Eropa. Orang Persia andal mengolah objek hewan dan manusia dalam desain-desain karpetnya. Sayangnya, pada awal abad ke-19, industri karpet mengalami penurunan akibat konflik politik antar negara. Di bawah pengaruh karpet Persia pada abad ke-17, kaum Turki Utsmani menciptakan desain baru, antara lain berbentuk medali bintang dan pola pendoa. Tampilan motif ini mirip dengan motif era Barok dan Rokoko di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Sebagai tambahan informasi bahwa Barok dan Rokoko itu adalah seni tingkat tinggi yang pernah ada di Eropa pada saat abad pencerahan, dan Barok serta Rokoko terinspirasi dari karya seni Islam yang diusung oleh Turki Utsmani. Nah, itulah tadi penjelasan terkait perkembangan karpet yang ada di dunia. Yang pada intinya, gaya dan bahan karpet tentu dipengaruhi oleh latar budaya dari daerahnya. Lalu menurut kalian karpet mana yang menarik perhatian kalian? Share jawaban kalian di kolom komentar ya sobat. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan kalian di kolom komentar ya, agar kita terus bisa menyebarkan kebaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.